akan segera mulai. Bismillah ta'ala. Baik, ini disiarkan di Ibnu Katsir ya? Apa sudah ini? Sudah live? Iya Ustaz, ini mau live. Baik. Baik, kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Ta'dzim al-Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Qadifidin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesaikan muqaddimah dari kitab ini, di mana beliau mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya pengagungan terhadap ilmu. Karena tanpa pengagungan seseorang terhadap ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi penting seseorang ketika dia ingin mengambil ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia mulai dengan pengagungan ilmu. Tanpa adanya pengagungan ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa sebagian orang menganggap bahwa pengagungan terhadap ilmu ini adalah sikap yang berlebih-lebihan, sikap ghulu. Padahal apabila kita mencermati ya, pengagungan terhadap ilmu inilah yang dituntut ya dalam syariat kita. Inilah yang didorong oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, bahkan menjadi sifat atau karakter dari salafun as-salih ridwanullah alaihim ajmain. Maka jangan kita kemudian, kata beliau, mengikuti seruan orang-orang yang pemalas, seruan orang-orang yang kurang kesungguh-sungguhannya dalam mengagungkan ilmu. Yang hendaknya kita jadikan patokan, yang hendaknya kita tiru adalah generasi awal Islam, para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajmain. Ini beberapa pesan yang beliau berikan dalam muqaddimah. Sekarang kita akan masuk ke dalam ya simpul yang pertama ya dalam perkara yang pengagungan terhadap ilmu. Kata beliau, al-maqidul awal tadhiru wi'a'il ilm. Simpul yang pertama dari pengagungan ilmu adalah membersihkan wadah ilmu. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang akan kita petik. Ya, orang kalau ingin memetik sesuatu, dia akan sediakan wadah. Dia akan sediakan tempat yang bisa untuk menjaga hasil petikannya tersebut. Dialah seseorang itu, kalau dia dikatakan sebagai orang yang cerdas, melainkan dia akan persiapkan tempat yang baik. Bukan tempat yang kotor, bukan tempat yang jorok, ya, tapi tempat yang bersih, tempat yang steril, untuk kemudian dia ambil petikannya tersebut sehingga tidak terkotori. Maka demikianlah kira-kiranya demikianlah orang-orang yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu, hendaknya dia bersihkan wadah atau tempat dia menaruh ilmu tersebut. Yang dimaksud dengan tempat itu adalah hati. Banyak orang yang dia tidak mendapatkan keberhasilan menuntut ilmu karena hatinya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan.
Ya, karena kalau orang itu melakukan kemaksiatan, melakukan sebuah perbuatan dosa, nukikat fi qalbihi nuqtatus sauda, maka akan dititikkan di hatinya itu sebuah noda hitam. Semakin banyak dia melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu akan semakin bertambah. Hatinya akan semakin kotor, sehingga tidak ada tempat yang layak bagi ilmu untuk untuk menempati hatinya tersebut. Oleh karena itu tepat sekali di sini beliau menyampaikan bahwa usaha pertama apabila seseorang ingin dia mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia bersihkan ya wadah dari ilmu tersebut. Kalau wahwal qalb, dan wadah yang dimaksud di sini adalah hati. Ya. Fa inna likulli matlubin wi'a. Kata beliau, karena sesungguhnya setiap yang kita cari, setiap yang kita petik, ini pasti dia membutuhkan wadah, membutuhkan tempat penyimpanan. Wa inna wi'a al-ilmi al-qalb. Dan wadah atau tempat penyimpanan ilmu itu adalah hati kita. Ya, adalah hati kita. Ya. Wa wasakhu wi'a yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fi. Maka apabila suatu tempat atau suatu wadah itu kotor, dia akan membuat keruh dan mengubah apa yang disimpan dalam wadah tersebut. Ya. Untuk bayangkan misalnya kita memetik buah, kemudian kita taruh di tempatnya kotor, ya penuh dengan lumpur misalnya. Maka buah yang kita petik tadi dari pohonnya yang mungkin bersih, bahkan siap untuk dimakan, menjadi kotor, tidak bisa lagi dikonsumsi. Ya, maka kotornya suatu wadah ini akan mengotori dan mengubah ya apa yang ditaruh di dalamnya. Qala sabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Maka ilmu itu akan masuk pada diri seseorang sesuai dengan kadar kebersihan hatinya. Ya, ilmu itu akan masuk kepada seseorang sesuai dengan kadar kebersihan hatinya. Ya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin mudah dia untuk menerima ilmu. Ya. Semakin bersih hati seseorang dari berbagai macam kotoran-kotoran, maka akan semakin mudah baginya untuk menerima ilmu. Oleh karena itulah diriwayatkan dari Al-Imam rahimahullahu taala ketika beliau mengadukan tentang jeleknya hafalan beliau adukan kepada guru beliau Al-Imam Waqi'. Ya. Maka Imam Waqi' memerintahkan Al-Imam Syafi'i untuk membersihkan dirinya dari macam kemaksiatan, membersihkan hatinya dari berbagai macam kemaksiatan. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah bait syair yang masyhur beliau, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wallah lam ya'ti lil asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, aku mengadukan kepada guru Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasihatkan aku, mengarahkan diriku untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat, orang yang hatinya dipenuhi dengan dosa, orang yang hatinya dipenuhi dengan kemungkaran-kemungkaran, ya, maka ilmu itu tidak akan melekat pada dirinya. Oleh karena itulah kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Semakin bersih hati seseorang, maka akan semakin bertambah penerimaannya terhadap ilmu. Nah, ini sebagai bahan renungan bagi kita semua. Kalau kita sulit memahami ilmu, ya sulit untuk menghafalkan dalil-dalil Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi SAW, maka mungkin wadah ilmu kita yang harus kita bersihkan. Qalbu kita yang harus kita bersihkan. Karena apabila qalbu kita itu bersih, niscaya ilmu itu akan tersimpan dengan baik. Ya. Lalu di sini beliau membawakan permisalan yang sangat baik.
Qala wa mathalul ilmi fil qalbi ka nuril misbah. Perumpamaan ilmu yang ada pada diri seseorang ini seperti cahaya, ya, cahaya yang ada di lentera. Ya. Insafa zujajuhu sya'at anwaruhu. Apabila lentera tersebut kacanya bersih, ya, apabila lentera tersebut kacanya bersih, maka cahaya akan menyebar. Ya, maka cahayanya akan menyebar. Ya. Kemudian wa in latakhathu al-awsakhu kasafat waruh. Namun sebaliknya, apabila kaca tersebut tertutupi dengan kotoran, maka cahayanya pun akan tertutup. Ya, cahayanya pun akan tenggelam. Coba kalau antum perhatikan lampu orang zaman dulu, ya, dia ada minyak, kemudian di di tengah-tengahnya, di tengah-tengah lampu tersebut ada sesuatu yang dibakar, ya. Ada sesuatu yang dibakar untuk kemudian inilah yang menumbuhkan cahaya. Kemudian ditutup dengan kaca. Nah, kalau kacanya ini bersih, maka dia bisa menerangi ruangan yang kegelapan. Tapi kalau kacanya buram karena terlalu banyak kotoran yang menumpuk di kaca tersebut, maka apakah dia bisa bersinar dengan optimal? Jawabannya tentu tidak. Ya, inilah ibarat hati kita. Kalau hati kita bersih, maka cahaya tadi akan bisa menerangi diri kita. Cahaya ilmu itu akan bisa menerangi diri kita. Namun apabila hati kita kotor, maka cahaya tersebut ya tidak akan bisa menyinari hati kita. Tidak akan bisa menyinari hati kita. Kemudian kata beliau, faman arada hiyazatal ilmi fayuzayyinu batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka barang siapa yang ingin menyimpan, mengambil simpanan ilmu, maka hendaknya dia memperindah keadaan batinnya, memperindah jiwanya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Dan hendaknya dia membersihkan, mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran hati tersebut. Ya, dia bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati tersebut. Qala fal ilmu jauharun latif la yasluh illa liqalbin nadhif. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, maka ilmu ini seperti mutiara yang demikian halus. Mutiara yang demikian berharga. La yasluh illa liqalbin nadhif. Maka dia tidaklah layak untuk ditempatkan melainkan pada hati yang bersih. Ya, kalau orang punya mutiara, nggak mungkin kemudian mutiara itu diletakkan di tempat yang kotor, diletakkan di tempat sampah. Mungkin nggak ada orang punya mutiara lalu dia buang mutiaranya di tempat sampah. Orang pasti akan mengatakan, ya, ini adalah sebuah perbuatan yang tidak pantas. Harusnya ditaruh di tempat yang bersih, yang bisa menunjukkan keindahan mutiara tersebut. Ya, maka inilah ibarat ya perumpamaan ilmu. Ilmu itu bagaikan mutiara, tidak layak untuk ditempatkan melainkan di tempat yang bersih. Ya, sehingga hati yang menjadi tempat, hati yang menjadi wadah ilmu itu haruslah hati yang bersih. Qala wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, dan kesucian hati yaitu kembali kepada dua pondasi yang agung. Jadi apa yang dimaksud dengan taharatul qalb, ya, kebersihan hati? Maka perkara inti yang harus dibersihkan ya dari hati kita itu ada dua. Qala haduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama adalah hendaknya hati itu disucikan dari kotoran-kotoran syubhat. Ya, berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, berupa penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, maka hendaknya hati itu dibersihkan dari segala bentuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Qala wal akharu taharatuhu min najasati syahawat. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya hati itu dibersihkan dari kotoran-kotoran syahwat, ya, panggilan-panggilan hawa nafsu yang menyebabkan seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kotoran yang harus
disingkirkan dari qalbu seorang insan apabila dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, apabila dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya dia bersihkan hatinya dari dua jenis kotoran ini. Yang pertama, ya, kotoran-kotoran syubhat berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kesesatan-kesesatan. Demikian juga yang kedua, dia singkirkan dari hatinya kotoran-kotoran yang berupa syahwat. Ya. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, walima li taharatil qalbi min sya'nin azim umira biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umir. Dan oleh karena kesucian hati ini merupakan perkara yang sangat agung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan ya mendapatkan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di awal pengutusan beliau. Ketika mulai turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, maka di antara perintah-perintah yang pertama yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah membersihkan hati beliau. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau menjadi nabi ya dengan surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ketika beliau alaihi salatu wassalam ya melakukan tahannus ya berdiam diri untuk beribadah di dalam gua Hira, turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian terjadi fatratul wahyi. Terjadi keterputusan wahyu. Ya, ayat-ayat itu tidak lagi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beberapa waktu. Nah, kemudian turun ayat yang kedua, ya atau rangkaian ayat yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan sejumlah perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah engkau dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Warrujza fahjur, dan kekejian ya perkara-perkara yang kotor hendaknya engkau jauhi. Syahid dari rangkaian ayat ini di antara perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Inilah yang dimaksud oleh beliau hafizahullah taala. Ya. Kata beliau, walima li taharatil qalbi min sya'nin azim umira biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umir. Karena kesucian hati ini merupakan perkara yang sangat agung, maka ini termasuk perkara yang pertama diperintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fi qaulihi ta'ala fi suratil Muddatsir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, kata Allah. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Dan pakaianmu maka bersihkanlah. Ya. Qala fi qauli man yufassiru athiyab bil batin wa huwa qaulun hasan lahu ma'khadun sahih. Maka pada ucapan para ulama tafsir yang mereka menafsirkan pakaian di sini sebagai keadaan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya wasiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu bersihkanlah, maksudnya adalah batinmu bersihkanlah. Ya. Maka para ulama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka para ulama yang menafsirkan ya pakaian di sini dengan keadaan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ucapan yang baik, lahu ma'khadun sahih. Dia memiliki sisi pendalilan yang benar. Ya. Jadi kalau ada ulama yang menafsirkan wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, maksudnya bersihkanlah batinmu, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin,
ini memiliki sisi pendalilan yang benar, memiliki sisi pendalilan yang tepat. Ya, karena seseorang yang paling utama tentunya adalah dia membersihkan apa yang ada dalam hatinya. Bukan pakaian secara fisik, ya, pakaian secara kasat mata yang bisa dilihat, tapi apa yang ada di dalam hatinya. Ini yang hendaknya dia bersihkan. Ya, ini menunjukkan bahwa kebersihan hati atau kebersihan ya jiwa ini merupakan perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat penting. Sampai di awal-awal rangkaian ayat yang turun kepada Nabi alaihissalam pertama kali adalah perintah kepada beliau untuk mensucikan batin beliau, untuk membersihkan hati beliau. Ya. Sehingga para penuntut ilmu, ya dia juga harus memprioritaskan kebersihan hatinya. Hendaknya dia bersihkan hatinya yang akan dia pakai sebagai wadah ilmu, yang dia akan pakai sebagai tempat penyimpanan ilmu. Dia bersihkan dari segala macam kotoran, baik itu berupa syahwat, demikian juga berupa syubhat, ya, berupa syahwat, kotoran-kotoran kemaksiatan, demikian juga syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, hendaknya betul-betul dia bersihkan dari hatinya. Baik. Qala hafizahullah taala, kemudian beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislik ila wasakhi thawbik fastahi min nadharillahi ila qalbik. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, apabila engkau malu, ya, orang-orang melihat pakaianmu yang kotor, ya, manusia-manusia yang sama sepertimu, engkau malu kalau melihat mereka, ya, melihat engkau dalam keadaan pakaianmu kotor. Fastahi min nadharillahi ila qalbik. Maka malulah engkau apabila Allah Subhanahu wa taala memandang ke dalam hatimu, wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya. Dan dalam hatimu itu terdapat banyak sekali kebencian, terdapat banyak sekali keburukan, terdapat banyak sekali dosa dan kesalahan. Ya. Kalau kita malu, ya, kita memakai pakaian yang kotor kemudian dilihat oleh kawan-kawan kita, ya, orang-orang mengatakan kenapa si fulan pakaiannya kotor, nah, ini membuat kita malu. Ya, kita pun berusaha untuk tampil dengan pakaian yang bersih. Kita berusaha untuk tampil di hadapan mereka dengan dibersihkan terlebih dahulu, pakaian kita dirapikan terlebih dahulu. Tapi kenapa kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan kita tahu Allah itu melihat apa yang ada dalam hati kita. Ya, hati kita dipenuhi dengan dosa, hati kita dipenuhi dengan, ya, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, hitam kelam. Dan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak berusaha untuk membersihkannya. Maka ini suatu hal yang kontradiktif. Ya, kita malu di hadapan manusia dengan pakaian kita yang kotor, tapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bergelimang kotoran. Ya. Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang adalah hatinya. Kata beliau di sini, qala Muslim, ya, qala Muslim Ibnu al-Hajjaj rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj, ya, ini Imam Muslim al-Hajjaj An-Naisaburi, sahibus sahih, penulis kitab As-Sahih, Sahih Muslim. Beliau membawakan sanadnya, qala haddatsana Amr an-Naqid, qala haddatsana Katsir ibnu Hisham, qala haddatsana Ja'far ibnu Burqan an Yazid al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Beliau bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada fisik-fisik kalian. Ya, kepada rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Wa amwalikum, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta-harta kalian. Namun apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak melihat kepada rupa-rupa kita dan tidak melihat kepada harta-harta yang kita miliki. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kita dan amalan-amalan kita. Oleh karena itu hendaknya seseorang, terutama para penuntut ilmu, dia memperhatikan kebersihan hatinya. Dia memperhatikan ya kebersihan qalbunya dari berbagai macam kemaksiatan. Apalagi kalau dia ingin berhasil dalam menuntut ilmu, ini merupakan suatu hal yang sangat krusial, suatu hal yang sangat penting. Ya. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar wawasan saja. Kita dapati orang-orang kafir, ya, orang-orang orientalis, mereka belajar, mereka memiliki ilmu. Padahal mereka bergelimang dengan kemaksiatan, dan kemaksiatan mereka yang terbesar adalah kekufuran. Maka bagaimana kita menjawab pertanyaan sebagian orang? Katanya, ya, yang namanya ilmu ini akan diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Nah, itu para orientalis, mereka memiliki ilmu, padahal mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah, barakallahu fikum. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amalan. Ilmu yang membawa seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya wawasan saja. Ya, sehingga bisa saja orang-orang kafir itu, ya, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, bahkan dengan kekufuran yang mereka lakukan, mereka mendapatkan ilmu berupa wawasan. Akan tetapi apakah ilmu yang ada pada diri mereka membawa mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ilmu yang ada pada diri mereka kemudian ya membuat mereka menjadi sosok-sosok yang taat? Maka jawabannya tidak. Ilmu yang mereka peroleh hanya sekedar wawasan saja, bukan ilmu yang bermanfaat. Maka barang siapa yang menginginkan ilmu yang bermanfaat, hendaknya dia betul-betul bersihkan hatinya dari segala macam kotoran. Ya, ilmu inilah yang kita harapkan. Ilmu yang membawa kita pada amalan, ilmu yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Ini yang kita harapkan. Bukan ilmu sekedar wawasan sebagaimana yang dimiliki oleh para orientalis. Ya. Jangan salah paham kemudian mengatakan bahwa lihat para orientalis mereka memiliki ilmu. Nah, ya, ilmu yang mereka miliki hanya berupa wawasan saja, bukan ilmu yang membawa mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sebuah bait syair yang perlu kita perhatikan. Qala wahdar kama ina nafsika allati mata kharajat alayka kusirta kasrumuhani. Ya, kasramuhan. Kata beliau, wahdar kama inna nafsik. Ya, waspadalah atas keburukan jiwamu. Allati mata kharajat alaika kusirta kasramuhani. Yang apabila keburukan itu keluar dari dirimu, maka engkau akan hancur dalam keadaan hina-hina. Ya. Mungkin kita bisa menyembunyikan keburukan dalam hati kita. Namun ketika kita tidak berusaha untuk menghilangkannya, kita tidak berusaha untuk membersihkannya, maka dia akan keluar. Dan ketika dia keluar, kehinaan tersebut keluar, maka tidaklah yang tersisa pada diri kita, melainkan hanya kehinaan. Qala man tahhara qalbahu fihi ilmul hal. Maka barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan melekat. Ya. Ilmu itu akan melekat di hatinya.
Wa man lam yarfa minhu najasatahu ya wada'ahul ilmu wartahal. Maka barang siapa yang tidak berusaha untuk mengangkat kotoran-kotoran dari kolbunya, maka ilmu itu akan berpindah dan meninggalkannya. Ilmu itu akan meninggalkan dirinya dan berpindah. Tidak akan bercokol, tidak akan menetap, tidak akan menancap pada kolbunya. Ya, hanya singgah saja. Tapi kemudian tidak betah ilmu tersebut, lalu hilang dia, pindah dia. Ya, dari kolbu orang yang dipenuhi dengan yang kolbunya itu dipenuhi dengan berbagai macam kotoran. Ya. Qala, kemudian kata beliau, wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tulabil ilmi fi hadzal ma'kid ra'aita khalalan bayyinan. Ya. Apabila engkau mencermati keadaan sekelompok orang dari para penuntut ilmu, ya, bagaimana sikap mereka terhadap simpul ini, maka engkau melihat khalalan bayyinan, kekurangan yang demikian jelas, kesalahan yang sangat besar terjadi di antara mereka. Fa aina ta'zimul ilmi min imri'in tagdu syahawat wa syubuhat fi qalbihi wa taruh. Maka bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan ilmu dalam keadaan syahwat dan syubhat itu datang silih berganti ke dalam hatinya. Ya. Datang syahwat yang pertama, disusul dengan syubhat yang pertama, lalu disusul dengan syahwat yang kedua, syubhat yang kedua, terus-menerus datang silih berganti ke dalam qalbunya. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengagungkan ilmu? Bagaimana mungkin orang yang keadaannya seperti ini akan bisa mengagungkan ilmu? Padahal sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam muqaddimah, ya, syarat seseorang itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jadi ketika dia mengagungkan ilmu. Tapi kalau dia sendiri ya tidak mengagungkan ilmu, dia buat hatinya sebagai wadah ilmu tadi, dia biarkan kotor, tidak ada pengagungan ilmu pada dirinya, ya maka bagaimana ilmu itu bisa menetap pada hatinya? Ya. Qala tad'uhu suratun muharramah wa tastawihi maqalatun mujrimah haswuhu al-munkarat wa taladzud bil muharramat fihi gillun wa fasad wa hasadun wa inad wa nifaqun wa syiqaq anna lihaula'i walil ilm ma hum minhu wa la huwa ilaihim. Ya, dia ya terpanggil atau dia meladeni panggilan dari gambar-gambar yang diharamkan, ya, gambar-gambar yang tidak pantas dia lihat. Kemudian dia dengarkan, ya, dia digoda oleh ucapan-ucapan yang dipenuhi dengan ya godaan-godaan untuk melakukan perbuatan dosa, ya, maqalatul mujrimah. Demikian juga wa hasuhul munkarat, dan dia selalu melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Wa taladzudzu bil muharramat, dia berlezat-lezat, ya, begitu menikmati perkara-perkara yang diharamkan. Fihi gillun wa fasad, di dalam hatinya terdapat ya kebencian, demikian juga terdapat kerusakan. Wa hasadun wa inad, pada hatinya terdapat hasad dan juga ya penentangan terhadap syariat. Wa nifaqun wa syiqaq, dalam hatinya terdapat kemunafikan dan terdapat pemusuhan terhadap agama. Anna lihaula'i walil ilm, bagaimana dirinya akan mendapatkan ilmu. Mahum minhu wa la huwa ilaihim, ya, dia menjauh dari ilmu dan ilmu pun itu menjauh dari dirinya. Ya, orang yang tidak membersihkan hatinya pada hakikatnya dia telah menjauh dari ilmu. Dan ilmu itu pasti akan menjauh dari dirinya, sebagaimana apa yang diucapkan oleh Imam Waqi' tadi kepada muridnya, yakni Asy-Syafi'i. Ya, wa nurullah lam ya'ti lil asi, cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka, orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sahal bin Abdullah, ya, berkata Sahal bin Abdullah bin Yunus Al-Tusturi. Ya, beliau seorang ulama besar, ya, beliau meninggal di Basrah pada tahun 283 Hijriyah. Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tusturi.
Beliau mengatakan haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Beliau mengucapkan ucapan yang senada dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i. Kata beliau, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur. Haram bagi hati untuk dimasuki cahaya. Tidak akan bisa hati itu dimasuki oleh cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal, dan di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah azza wa jal. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah ilmu. Ya, maka haram ilmu itu masuk ke dalam sebuah hati yang di dalamnya terdapat perkara yang dibenci oleh Allah azza wa jal. Ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Taib. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau pada poin yang pertama, barakallahu fikum, ya, bahwa seseorang apabila dia ingin mengagungkan ilmu dan berhasil dia dalam menuntut ilmu, maka perkara pertama yang hendaknya dia lakukan adalah dia membersihkan wadah tempat ilmunya tersebut. Ya, yaitu qalbunya, hatinya. Hendaknya dia bersihkan hatinya agar kemudian hati tersebut bisa ditempati oleh ilmu dan ilmu itu betah, ya, untuk menetap di dalam hatinya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini poin yang pertama, kesimpulan yang pertama dari pengagungan ilmu. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Qala al-maqidu tsani ikhlasun niyati fi. Ya. Simpul yang kedua, poin yang kedua dari pengagungan ilmu adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Qala inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan niat dalam amalan ini merupakan pondasi, ya, merupakan pondasi amalan tersebut untuk diterima. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa suatu amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila, ya, dua pondasi utamanya ini terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah, yang kedua adalah al-ittiba'. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Ya, ini adalah syarat yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima. Yang kedua adalah al-ittiba', ya, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Maka beliau ingatkan di sini, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan amalan ini merupakan pondasi amalan tersebut untuk diterima. Ya. Wasullamu wusuliha, demikian juga dia adalah tangga, ya, tangga untuk meraih, ya, atau tangga agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau wasullamu wusuliha, tangga untuk menuju, ya, diterimanya amalan tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan, ya, agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa, dalam keadaan lurus. Ya, dalam keadaan lurus. Ya. Jadi mereka diperintahkan untuk ikhlas. Di dalam syarahnya, ya, disebutkan, ya, Syekh menyebutkan dalam syarahnya, wa haqiqatul ikhlas syar'an tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Yang dimaksud, ya, dan hakikat keikhlasan secara syar'i kata beliau adalah membersihkan hati dari menginginkan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi kata beliau, hakikatul ikhlas, hakikat dari keikhlasan secara syar'i adalah membersihkan hati dari keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah yang dia inginkan itu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dia inginkan dari amalannya. Baik. Qala wa famadarul ikhlasi ala amrain. Lalu beliau menjelaskan ya bahwa ikhlas itu porosnya pada dua perkara. Poros ikhlas itu ada pada dua perkara. Ya. Yang pertama, tasfiyatul qalbi wa huwa takhliyatuhu min kulli syaibatin tukaddiruhu. Yang pertama adalah membersihkan hati, yaitu menghilangkan segala kotoran yang ada dalam hati. Ya. Wal akharu ta'alluqu tilka tasfiyah bi iradatillah. Kemudian dia mengaitkan ya kesucian atau penyucian, pembersihan hatinya tersebut dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Fala yuzahimuha bisyai'. Dia tidak memenuhi ya hatinya tadi dengan segala sesuatu. Jadi hatinya tadi, yang ada dalam hatinya tadi hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yuzahimuha bisyai'. Kemudian dia tidak memenuhi hatinya tersebut dengan keinginan yang lain. Seperti apa? Katolabi bahmadin. Seperti menginginkan tempat yang terpuji. Ya, dipuji-puji oleh manusia atau tempat yang terhormat. Ya, seperti menginginkan tempat yang terhormat. Au sana atau pujian. Ya. Au hadzin minad dunya atau bagian dari dunia. Jadi dia bersihkan hatinya dari keinginan-keinginan tersebut. Yang dia inginkan hanya ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ikhlas dan dua poros dari keikhlasan. Dia bersihkan hatinya, kemudian tidaklah dia masukkan ke dalam hatinya melainkan hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang ikhlas. Qala al-Bukhari fil Jami' al-Musnad as-Sahih. Berkata al-Imam al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Jami' al-Musnad as-Sahih. Ini nama asli dari kitab Sahih al-Bukhari. Ya, Sahih al-Bukhari itu adalah nama masyhurnya. Namun al-Imam al-Bukhari sendiri wallahu taala alam ya menamakan kitab beliau dengan atau memberi judul kitab beliau dengan Al-Jami' ya Al-Jami'il Musnad as-Sahih. Kitab Jami' Musnad Sahih. Ya. Jadi kitab Jami' Al-Musnad as-Sahih karya al-Imam Al-Bukhari. Qala wa Muslimun fil Musnad as-Sahih. Dan ya berkata Imam Muslim dalam kitab beliau Al-Musnad as-Sahih. Musnad as-Sahih ini nama asli dari kitab Sahih Muslim. Jami'ul Musnad as-Sahih ini nama Sahih Al-Bukhari. Adapun Al-Musnad as-Sahih ini nama kitab Sahih Muslim. Qala wa lafdzul Bukhari. Adapun lafaz yang akan kita sampaikan ini diambil dari Sahih Al-Bukhari. Qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, ya, haddatsana Abdullah bin Maslamah, memberikan hadis kepada kami Abdullah bin Maslamah. Qala akhbarana Malik. Beliau mengatakan, mengkhabarkan kepada kami Al-Imam Malik. An Yahya bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id. An Muhammad ibn Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. An Alqamah, dari Alqamah, an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Ya, ini dalil yang menunjukkan perlunya seorang penuntut ilmu untuk kemudian meluruskan niatnya. Ya, hendaknya yang dia cari adalah ya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala yang dia cari. Ya. Karena apa? Amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau yang dia cari apa yang selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain balasan dari Allah, maka niscaya dia akan dapatkan. Namun dia tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dengan amalan tersebut. Ya, karena kelanjutan hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Ya, barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu terhitung karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu ya karena ingin mendapatkan dunia atau mendapatkan wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya tersebut akan dibalas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik, dengan apa yang dia niatkan. Qala wa ma sabaqa man sabaq wala wasala man wasal minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, tidak ada yang mendahului dan berhasil ya meraih keberhasilan, meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu dari kalangan salafus saleh melainkan dengan keikhlasan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada seorang pun dari salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain yang berhasil menuntut ilmu tanpa keikhlasan. Ya, tidak ada. Di antara mereka yang berhasil dalam menuntut ilmu melainkan ya diiringi dengan keikhlasan, Baik. Qala Abu Bakar Al-Marudhi berkata Abu Bakar Al-Marudhi salah seorang dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ya, Abu Bakar Al-Marudhi salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah yakni Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan aku mendengar seorang laki-laki mengatakan kepada Abu Abdillah, yang dia maksud adalah Ahmad bin Hanbal. Wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Kemudian orang tersebut menyebutkan di hadapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang kejujuran dan keikhlasan. Faqala Abu Abdillah bihada irtafa'al qaum. Dengan perkara ini ya kedudukan sebuah kaum akan terangkat, kata beliau. Ya, kedudukan sebuah kaum ini akan terangkat. Ini dengan apa? Dengan kejujuran dan keikhlasan. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ini dia tidak akan mendapatkan ketinggian derajat tersebut, melainkan harus disertai dengan keikhlasan. Bihada irtafa'al qaum, dengan kejujuran dan keikhlasan maka terangkatlah sebuah kaum, kata beliau. Kemudian kata beliau wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasih. Hanya saja seseorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin ikhlas dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak bagian ilmu yang akan dia dapatkan. Ya. Apabila dia semakin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia akan semakin banyak, semakin ikhlas dia dalam menuntut ilmu, maka akan semakin banyak kemanfaatan dan keberkahan yang akan dia dapatkan. Kemudian beliau sebutkan apa saja bentuk keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Kapan seseorang itu dikatakan dia ikhlas dalam menuntut ilmu? Beliau menyebutkan ada 4. Ya, ada 4 perkara yang menunjukkan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu.
Qala habibullah taala wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Keikhlasan dalam menuntut ilmu ini empat pondasi. Biha tatahaqqaq niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dengan keempat pondasi ini maka terwujudkanlah ya niat seorang yang menuntut ilmu apabila dia menginginkan untuk mendapatkannya. Ya. Jadi apa? Niat yang ikhlas itu terwujudkan dengan empat perkara. Ada empat, apabila seseorang menginginkan dengan empat, ingin dia menuntut ilmu karena empat perkara ini, motivasi dia untuk menuntut ilmu karena empat perkara ini, maka dia dikatakan sebagai orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa saja empat perkara ini? Yang pertama, qala hafizahullah ta'ala al-awwalu raf'ul jahli an nafsih. Dia menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya. Bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat. Ya. Dia ingin angkat kebodohan dari dirinya agar dia bisa mengetahui apa saja perkara ibadah yang diwajibkan atas dirinya. Ya, yang disyariatkan atas dirinya. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bagaimana beribadah kepada Allah? Ya, dia ingin melaksanakan kewajiban ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dia berusaha untuk mengangkat kebodohan, mengangkat ketidaktahuannya terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada dirinya. Wa iqafu ala maqasidil amri wan nahi, dan juga untuk mengetahui perkara-perkara yang diperintahkan dan dilarang atas dirinya. Ya, jadi kita disebut ikhlas ya, dalam ilmu apabila yang kita inginkan agar kita tahu mana perkara yang diperintahkan kepada kita, mana perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ya. Jadi kalau orang ingin tahu, saya belajar, kenapa kamu belajar? Biar saya tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Apakah kemudian kita katakan bahwa ini orang tidak ikhlas? Jawabannya tidak. Kita katakan bahwa orang ini ikhlas. Karena ini termasuk fondasi keikhlasan dalam menuntut ilmu. Qala asani, kemudian yang kedua, fondasi yang kedua. Kapan seorang itu dikatakan ikhlas dalam ilmu? Ketika dia meniatkan raf'ul jahli anil khalq. Dia berniat untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratuhum. Ya, salahu dunyahum wa akhiratihim. Yang kedua, dia menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, ya, dari manusia, dengan mengajarkan mereka, mengarahkan mereka terhadap perkara-perkara yang akan membawa kebaikan pada dunia dan akhirat manusia, dunia dan akhirat orang tersebut. Ini juga dikatakan orang ikhlas. Kenapa kamu menuntut ilmu? Ya, saya ingin bisa ngajarin orang, ya, ngajarin orang sholat yang benar, ngajarin orang bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, mengajari mereka bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, maka ini juga merupakan bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu, bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Qala as-salitsu iyya'ul ilm wa hifdhuhu min ad-dhaya. Kemudian fondasi yang ketiga yang menunjukkan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu adalah apa? Ya, dia berniat untuk melestarikan ilmu tersebut dan menjaganya dari kepunahan, Ya. Jadi dia ingin jaga ilmu ini, jangan sampai ilmu ini adalah warasatul anbiya. Ya, warisannya para nabi, jangan sampai di tengah-tengah manusia kemudian ilmu ini hilang. Maka dia belajar ya untuk melestarikan ilmu tersebut dan menjaganya dari kepunahan. Qala ar-rabi'u al-amalu bil ilm. Kemudian yang keempat, dia niatkan agar bisa beramal dengan ilmu tersebut. Ya, dia berniat agar bisa beramal dengan ilmu tersebut. Ini 4 fondasi yang disebutkan oleh beliau menunjukkan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu. Apa saja itu? Tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, dia
menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain, ya, kemudian yang ketiga dia ingin melestarikan ilmu dan menjaganya dari kepunahan, dan yang keempat dia ingin untuk mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Qala fal ilmu syajaratun wal amalu samarah. Maka ilmu ini merupakan pohon dan amal ini merupakan buahnya. Wa innama yuradul ilmu lil amal. Hanya saja ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ya, ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ini beliau memperkuat poin yang keempat tadi, al-amalu bil ilm. Ya, bahwa seseorang itu ketika menuntut ilmu, apa tujuan dia menuntut ilmu? Ya, tujuannya agar dia bisa beramal. Karena memang ilmu itu dituntut bukan hanya sekedar wawasan saja, ya, tapi untuk diamalkan. Maka dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang kita singgung tadi, ya. Ilmu yang berupa wawasan saja ini bukan ilmu nafi', bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan apa? Amalan. Ilmu yang membuahkan amalan. Kemudian kata beliau, walaqad kana salaf rahimahumullah yakhafuna ya fawatal ikhlas fi talabihim lil ilm atau fi talabihim al ilma. Dan dahulu para salaf rahimahumullah, generasi awal Islam, semoga Allah merahmati mereka, yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim. Mereka sangat mengkhawatirkan hilangnya keikhlasan dalam atau ketika mereka mencari ilmu. Fayatawarra'una aniddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Maka mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengklaim keikhlasan. Kita tidak akan dapati jarang kita dapati ya para ulama dari kalangan salafun saleh kemudian mentazkiyah diri mereka sendiri, mengatakan bahwa saya melakukannya ikhlas karena Allah. Tidak. La annahum lam yuhaqqiqu fi qulubihim, bukan karena mereka tidak mewujudkan keikhlasan itu, ya, tapi upaya mereka untuk menjaga keikhlasannya. Ya, jadi upaya mereka untuk menjaga keikhlasan tadi, mereka tidak pernah mengklaim ya bahwa mereka telah melakukan suatu amalan dengan keikhlasan. Ya, jadi tidak mengklaim bahwa dia melakukan suatu amalan dengan ikhlas ini merupakan tanda keikhlasan. Ya, tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang ikhlas ini merupakan tanda keikhlasan. Kemudian beliau berikan contoh di sini, fahisyamun adasta'i, ya. La, fahisyamun adastawai, dastawai. Hisham adastawai. Hisham adastawai, yani Abu Bakar Hisham adastawai al-Basri. Baik. Oh ini dia. Mohon maaf HP saya udah mau habis. Baik. Kita kembali. Hisham ad-Dastawai, beliau adalah Abu Bakar Hisham ad-Dastawai al-Basri. Beliau wafat pada tahun 154 Hijriyah. Ada pujian dari Al-Imam Syu'bah Ibn Hajjaj. Beliau mengatakan, ma fin nasi ahadun aqulu innahu talabal hadith yuridu bi'illah illa Hisham ad-Dastawai. Syu'bah mengatakan, tidaklah ada manusia ya, yang bisa aku katakan bahwa dia menuntut ilmu atau mencari hadis. Ya, dia mencari hadis
karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Hisham ad-Dastawai. Kecuali Hisham ad-Dastawai. Ya. Maksudnya di sini Al-Imam Syu'bah, ya, Imam Syu'bah menyebutkan bahwa Hisham ini adalah orang yang sangat menjaga keikhlasannya. Kelihatan sekali dia menjaga keikhlasannya dalam mencari hadis, ya, dalam mencari hadis. Maka ini bisa terlihat dari ucapan Hisham saja, ya. Pada ucapan Hisham, wallahi, kata beliau, ma astati'u an aqul, ya, wallahi ma astati' an aqul inni dhahabtu yawman atlubul hadith uridu bihi wajh Allah azza wa jalla. Ya, benar apa yang diucapkan oleh Syu'bah tadi, ya, bahwa Hisham ini adalah orang yang benar-benar yang benar-benar menuntut hadis atau mencari hadis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelihatan dia sendiri mengatakan, demi Allah, ma astati an aqul, aku tidak bisa mengatakan inni dhahabtu yauman atlubul hadis uridu bihi wajh Allah azza wa jalla. Ya, ya. Saya tidak bisa untuk mengatakan, tidak sanggup bagiku, demi Allah tidak sanggup bagiku untuk mengatakan sesungguhnya aku pergi pada suatu hari untuk mencari hadis, ya, dengan tujuan mengharap wajah Allah azza wa jalla. Jadi justru mereka sangat berhati-hati untuk mengklaim keikhlasan, mengklaim bahwa mereka ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ini justru menjadi ciri-ciri mereka, menjadi ciri bahwa orang itu ikhlas. Apa cirinya seorang itu ikhlas? Dia tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Ini justru menjadi ciri orang yang ikhlas. Ya, kata beliau, demi Allah, aku tidak sanggup untuk mengucapkan sesungguhnya aku pergi, ya, pada suatu hari untuk mencari hadis karena mengharap wajah Allah azza wa jalla. Ya. Qala wa su'ila al-Imam Ahmad hal talabtal ilma lillah. Contoh lain dari al-Imam Ahmad. Ya, bagaimana mereka, ya, sangat berhati-hati dari mengklaim bahwa diri mereka telah ikhlas. Al-Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah engkau mencari ilmu karena Allah? Kalau orang yang tidak ikhlas, dengan mudah dia kemudian mengatakan, iya, saya ikhlas karena Allah. Tapi apa kata al-Imam Ahmad? Ya, lillahi azizun walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Unduru, perhatikan apa yang menjadi jawaban al-Imam Ahmad ketika ditanya, apakah engkau sudah menuntut ilmu karena Allah? Kata beliau, demi Allah, aziz. Ikhlas itu adalah suatu perkara yang agung, suatu perkara yang berat, suatu perkara yang berat untuk diraih. Ya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi perkara tersebut aku sukai, aku cintai, ya, sehingga aku pun berusaha untuk mendapatkannya. Ini jawabannya Imam Ahmad ketika dia ditanya tentang keikhlasan. Apakah engkau sudah ikhlas dalam mencari ilmu, hai Imam Ahmad? Tidak, ikhlas itu suatu hal yang berat. Dia nggak mengatakan, saya sudah ikhlas karena Allah. Ya, keikhlasan itu adalah sesuatu yang berat, akan tetapi karena itu perkara yang aku cintai, maka aku pun berusaha untuk meraihnya. Kemudian kata beliau di sini, wa man daya al-ikhlas fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Maka barang siapa yang, ya, meremehkan atau yang meremehkan keikhlasan, fatahu ilmun katsir, maka akan hilang darinya ilmu dan kebaikan yang banyak. Wa khairun wafir, ilmu dan kebaikan yang demikian banyak. Maka hati-hati kita, ya, capek-capek ilmu tapi kemudian tidak berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah, ya, maka ilmu tersebut bisa hilang atau ilmu tersebut bisa saja tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita. Qala wa yanbaghi liqasidis salamati ay yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umurihi kullih. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang menginginkan keselamatan, ya, bagi orang yang menginginkan keselamatan, hendaknya, ya, pencariannya, hendaknya
dia dapatkan, ya, pencariannya itu dia dapatkan, nah, hendaknya dia mencari fondasi yang utama ini yaitu keikhlasan. Fi umurihi kulliha, pada setiap perkaranya. Hendaknya dia benar-benar memperhatikan, benar-benar mengupayakan, ya, yatafaqqad hadzal asl. Dia mengupayakan prinsip ini, dia mengupayakan fondasi ini yaitu keikhlasan fi umurihi kulliha, pada setiap urusannya. Daqiqiha wa jaliliha wa sirriha wa alaniha. Hendaknya dia usahakan pada setiap perkara. Ya, keikhlasan itu hendaknya dia pada setiap perkara. Perkara yang rumit, demikian juga perkara yang jelas, perkara yang tersembunyi, demikian juga perkara yang tampak. Maksud dari apa yang beliau ucapkan, pada setiap perkara tanpa terkecuali. Ya. Dalam menuntut ilmu, dalam amalan kesehariannya, dia mengupayakan keikhlasan dalam segala urusannya. Wa yahmilu ala hada tafaqqud syiddatu mu'alajati niyyah. Dan bagaimana caranya bagi dia untuk berusaha mendapatkan tadi, ya ini pencariannya tersebut dia dapatkan dengan meluruskan niatnya. Selalu berusaha untuk meluruskan niatnya. Ya. Sebagaimana diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Perkara yang paling sulit aku sembuhkan, ya, atas diriku adalah niatku. Jadi perkara yang paling sulit untuk aku luruskan pada diriku adalah niatku. Kenapa? Li'annaha tataqallab alayya, karena dia selalu berbolak-balik. Tapi selalu berusaha, kadang muncul ketika kita menuntut ilmu, ya, niat-niat yang kurang baik. Tapi yang hendaknya kita upayakan adalah apa? Berusaha untuk senantiasa meluruskan niat tadi. Ya. Nah, ini terjadi pada salafun saleh Sufyan Ats-Tsauri, ya, salah satu imam tabi'in, beliau salah seorang tabi'in, wafat tahun 1161 Hijriyah. Beliau mengatakan tidak ada perkara yang paling sulit untuk aku atasi melainkan niatku, karena dia selalu berbolak-balik. Ya, kita bisa bayangkan betapa sulitnya untuk meluruskan niat, tapi yang diinginkan dari kita adalah usaha. Usaha bagaimana agar niat tersebut lurus. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, ya. Bahkan dikatakan oleh Sulaiman Al-Hashimi, Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, ya, seorang rawi yang thiqah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memuji beliau, ya, kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu aqal min hadaini rajulain Ahmad bin Hanbal wa Sulaiman Al-Hashimi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cerdas daripada dua orang ini. Yang pertama adalah Ahmad bin Hanbal, yang kedua adalah Sulaiman Al-Hashimi. Maka Sulaiman Al-Hashimi ini mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wali niyatun. Ya. Terkadang aku menyampaikan sebuah hadis, ya, dan ketika itu aku menyampaikannya dengan sebuah niat. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Ya, namun apabila aku berpindah kepada hadis yang lain, ya, maka niatku pun berubah. Ya, maka niatku pun berubah. Fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat. Ya, menyampaikan satu hadis saja, kata beliau, menyampaikan satu hadis saja ini membutuhkan kesungguh-sungguhan untuk menjaga niat. Jadi beliau rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan hadis berhasil beliau jaga. Satu hadis berhasil beliau jaga, tapi kemudian ketika menyampaikan hadis yang lain berubah niatnya. Apa yang beliau sampaikan di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya usaha untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita, ya, senantiasa meluruskan niat kita. Mulai dari ketika kita ingin menuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu, dan bahkan setelah kita mengakhiri majelis kita, ya, niat tersebut harus senantiasa dijaga. Inilah dua poin pertama yang disampaikan oleh Al-Imam oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala,
ya, 2 poin yang penting untuk kita jaga dalam sebagai bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu, yang di hati kita. Kemudian yang kedua, selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Baik, nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-maqsudul tsalits. Ini poin yang ketiga, yakni jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan kesungguh-sungguhan diri dalam menuntut ilmu. Selain niat yang ikhlas, ya, ilmu juga memerlukan kesungguh-sungguhan kita. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.